Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari kemarin yang requirement discovery. Hari ini adalah tentang feasibility checkpoint. Jadi feasibility checkpoint ini juga akan kita bagi menjadi 2 minggu. Ya, yang pertama adalah akan menjelaskan tentang feasibility analysis beserta nanti ada 6 type feasibility sampai cost benefit. Jadi sisanya yang ada di proposal report dan formal presentationnya itu nanti di minggu depan. Oke, kita langsung saja ke penjelasan tentang feasibility. Jadi feasibility analysis di sini adalah kita lihat dari penjelasan atau apa sih arti kata dari feasibility? Ini adalah the measure of how beneficial or practical an information system will be to an organization. Jadi maksudnya adalah di sini feasibility ini kita bisa memperkirakan ya, kita bisa memperkirakan apa saja yang menjadi benefit ya, atau apa saja yang kira-kira bisa menjadi keuntungan, atau bagaimana cara mempraktekkannya, atau bagaimana cara membuatnya dari sebuah sistem informasi yang ada di organisasi tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam organisasi kita itu selain kemarin yang sudah kita lakukan adalah requirement discovery gitu ya. Nah, yang sekarang kita sebisa mungkin melakukan pengukuran gitu ya. Pengukuran atau kita bisa memperkirakan kira-kira apa saja yang akan kita tuliskan ya, atau apa saja yang akan kita buat dari segi benefit maupun cara praktikalnya. Nah, feasibility analysis di sini pengertiannya adalah the process by which feasibility is measured ya. Jadi proses apa saja yang kira-kira kita bisa capai di feasibility tersebut ya, atau kita bisa perkirakan, kita bisa tarik kesimpulan dari situ. Disitulah yang disebut sebagai feasibility analysis. Nah, ada juga yang disebut sebagai creeping commitment. Ini adalah an approach to feasibility that propose that feasibility should be measured throughout the life cycle. Ya, jadi maksudnya di sini creeping commitment-nya adalah pendekatan ya, pendekatan dari feasibility yang tadi ya, kira-kira tujuannya itu sudah mencapai tidak dari feasibility yang harus kita capai ya. Jadi misalnya ada beberapa batasan maupun ada beberapa capaian yang harus kita penuhi untuk supaya bisa memenuhi feasibility tersebut ya. Misalnya kita berkeinginan membuat sistem informasi yang sesuai dengan organisasi tersebut. Kita meliskan banyak sekali feasibility. Nah, kira-kira untuk mencapai feasibility tersebut, apa yang harus kita siapkan? Misalnya yang pertama, kita ingin agar struktur organisasinya dirombak, misalnya ditambahkan dengan adanya SDM. Nah, berarti apa cara kita untuk mencapai itu? Ya, misalnya kita harus menyediakan SDM yang sesuai, kita harus rekrutmen yang sesuai dengan job desk-nya dan lain sebagainya ya. Itu contoh aja dari feasibility analysis. Nah, di sini feasibility checkpoint ya during system analysis. Di sini yang kita bisa lihat adalah dia inilah yang disebut sebagai DFD atau diagram atau data flow diagram. Ya, jadi di sini bentuknya adalah yang dia lakukan pertama adalah scope definition, setelah itu problem analysis, ada requirement analysis, ada logical design. Ya, kita bisa lihat dari angkanya juga di sini ya. Kita bisa lihat di sini ternyata dari angkanya habis requirement analysis dia ke decision analysis. Nah, terus yang kelima adalah di sini ada physical design and integration. Baru yang keenam adalah logical design dan construction and testing ya. Setelah itu baru installation and delivery. Kenapa kok
dia berpisah-pisah gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam logical design dulu, baru dia bisa melakukan decision analysis. Ya, jadi boleh saja seperti itu, asalkan itu nanti disepakati saja oleh pengembangnya. Biasanya seperti itu. Nah, inilah gambaran sedikit tentang feasibility checkpoint during system analysis. Jadi, boleh tergantung juga dari metode pengembangan sistem yang sudah digunakan. Ya, jadi kan kalian punya metode pengembangan sistem yang banyak tuh. Jadi kalau kita lihat dari DFD yang ini mirip dengan waterfall gitu ya, mirip dengan waterfall, tapi dia ada memasukkan sedikit yang memang tidak sesuai atau yang memang perlu dimasukkan terlebih dahulu ya, tergantung itu biasanya mungkin permintaan dari customer atau yang lain. Oke. Jadi apa saja six test for feasibility? Six test for feasibility di sini sesuai dengan namanya ada 6 tes yang harus kita siapkan untuk feasibility. Yang pertama adalah dari sisi operational feasibility. Sini adalah a measure of how well a solution meets the system requirement. Ya, jadi kalau dari sisi operasional berarti yang kita siapkan adalah yang kira-kira how well a solution meet the system requirement. Jadi yang diinginkan adalah sistem requirement yang baik dari sisi operasional ya. Jadi di sini kita menyediakan solusi yang terkait dengan kebutuhan sistem. Ya, contohnya kalian kan sudah kemarin yang operational feasibility mungkin kalian sudah lakukan di requirement discovery di kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional. Lalu yang kedua, ini adalah cultural or political feasibility. Ini a measure of how well a solution will be accepted in an organizational climate. Ya, jadi di sini kira-kira yang akan kita sediakan adalah solusi-solusi yang akan di-accept atau yang akan diterima oleh lingkungan dari organisasi tersebut yang berkaitan dengan apa? Cultural or political. Nanti penjelasannya akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu ada technical feasibility. Ini adalah a measure of the practicality of a technical solution and the availability of technical resources and expertise. Jadi, di technical feasibility ini adalah pendekatan dari arah technical ya. Jadi lebih dari arah mungkin dari kebutuhan non fungsional juga bisa masuk di sini ya. Nanti kita lihat. Lalu ada schedule feasibility ini a measure of how reasonable the project timetable is ya. Jadi maksudnya adalah kapan perkiraan jadwal yang paling sesuai yang bisa kita berikan ya. Terus economic feasibility ini a measure of the cost effectiveness of a project or solution. Jadi di sini kita melakukan ya, atau ini adalah di sini adalah pendekatan dari sisi ekonomik ya. Jadi maksudnya mungkin dari sisi biaya dan lain-lain. Lalu ada legal feasibility. Kalau legal ini dia lebih ke arah hukum gitu ya, within existing legal or contractual obligation. Jadi yang bersesuaian dengan kontrak biasanya ya, apa saja yang perlu disediakan dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu. Dari sisi operational feasibility ini how well proposed system solve the problem and take advantage of opportunities identified during the scope definition and problem analysis phases. Ya, jadi maksudnya ini adalah kita akan menyediakan ya, atau akan kita sediakan di sini kira-kira sistem ya, tujuan sistem yang sesuai dengan definisi dari problem analysis tadi ya. Jadi sebenarnya tadi yang seperti Ibu sudah bilang di depan bahwa operational feasibility ini dia lebih ke arah sistem requirement ya. Dia lebih ke arah sistem requirement. Jadi sistem requirement di sini ini adalah yang berhubungan dengan
kebutuhan sistem ya. Jadi dia bisa saja dari sisi kebutuhan fungsional ya, ini bisa masuk ke dalam sini. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah is the problem still worth solving ya. Jadi setiap kalian akan membuat sebuah operational feasibility dari dari sistem tersebut ya, atau kita bisa sebut saja sebagai requirement analysis dari kebutuhan fungsional. Jadi di situ kita harus tentukan bahwa kira-kira ini nanti akan bisa diselesaikan tidak, atau kita akan membuatnya atau tidak. Ya, itu dari sisi operational feasibility. Lalu yang kedua adalah cultural or political feasibility. Nah, ini karena yang dibilang adalah dari sisi political ya. Jadi political itu kira-kira does management support the system? Ya, jadi political maksudnya adalah apakah stakeholder atau orang-orang di manajemen atas itu mendukung sistem yang akan kita buat ya. How do end user feel about their role in the system? Ya, jadi kira-kira mereka punya ini nggak punya role nggak punya pembagian tugas nggak dari yang sistem yang sudah ada ya. Jadi apa yang mereka dapatkan dari tugas itu. Terus what end user may resist or not use the system? How can this be overcome? Ya, jadi uh, kira-kira dari end user tersebut dia bisa nggak menggunakan sistem tersebut? Terus bagaimana dia bisa menggunakannya ya? Atau sampai kapan dia bisa menggunakannya ya, itu juga perlu dipertanyakan. Terus how will the working environment change ya, can users and management adapt to the change ya. Jadi di sini maksudnya adalah working environment ini kira-kira akan berubah nggak ya. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya manajemennya berubah, apakah sistemnya ikut berubah, terus nanti manajemennya apakah akan tetap menggunakan sistem dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam cultural or political feasibility. Oke, terus selanjutnya ada technical feasibility. Nah, technical feasibility ini yang dipertanyakan adalah is the proposed technology or solution practical ya. Jadi apa sih tujuannya dari teknologi atau solusi yang ditawarkan ini? Terus do we currently possesses the necessary technology ya. Jadi apakah kita akan tetap memakai atau tidak? Terus do we possess the necessary technical expertise? Apakah kita butuh apakah kita butuh expert ya untuk baik itu dia membuat maupun nanti dia memaintain, apakah kita membutuhkan itu dari sisi technical feasibility ya. Jadi pokoknya kalau technical tuh gimana cara bikinnya, apakah teknologi ini dibutuhkan ya, terus solusi yang kita tawarkan apakah dia sudah sesuai atau tidak gitu ya. Jadi itu dari arah technical feasibility. Terus selanjutnya dari arah schedule feasibility, sesuai dengan namanya, kalau schedule itu berarti kan yang diinginkan adalah dari sisi jadwal gitu ya. Jadi jadwal ini dia apakah sudah bisa memenuhi atau tidak, maksudnya sesuai dengan keinginan klien atau tidak ya. Terus are specified deadline mandatory or desirable ya. Jadi apakah dia masih bisa ditawar atau tidak, deadline-nya, terus realistik atau enggak untuk propose solution atau untuk solusi tujuan ya. Jadi paling tidak dari schedule kita harus bisa memperkirakan kapan dia bisa selesai dan tidak mengecewakan customer ya. Terus selanjutnya ada economic feasibility. Jadi di economic ini dibagi tiga fase. Jadi yang kita lihat pembiayaan itu biasanya during scope definition ya, dari scope definition dulu, do the problem or opportunities wherein the cost of detailed study and analysis of the current system ya. Jadi kira-kira
apa garansi dari biaya yang sudah didetailkan pada saat scope definition. Nah, terus pada saat problem analysis, ini after a detailed study of the current system. Ya, jadi pada saat kita sudah mempelajari sistem tersebut, baru kita bisa lihat kira-kira detail study tadi atau biaya yang diperlukan berapa pada saat masa problem analysis, terus better estimate of development cost and benefit. Jadi kita pada saat problem analysis, jadi yang kita kasih lihat tentang cost adalah yaitu lebih ke arah development and benefitnya ya. Jadi development cost atau bagaimana membangun sistem tersebut atau kita butuh biaya apa saja pada saat membangun dan kira-kira keuntungan apa yang bisa kita peroleh. Lalu during decision analysis, jadi pada saat sudah selesai problem analysis, lalu kita decision atau pemilihan ya atau mengambil keputusan, itu requirement now define ya, terus development cost can be better estimated ya. Jadi sekarang sudah bisa didefinisikan apa saja yang menjadi kebutuhannya tadi ya karena sudah problem analisis. Terus development cost can be better estimate. Jadi kita sudah bisa menentukan kira-kira kita membutuhkan berapa untuk biaya pembuatan sistem. Lalu selanjutnya atau ini yang terakhir dari feasibility checkpoint 6 itu ya. 6 feasibility checkpoint itu ada yang disebut dengan legal feasibility. Jadi legal ini seperti yang Ibu sudah bilang di depan juga tadi bahwa dia berkaitan dengan hukum gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan copyright, union contract, terus legal requirement, antitrust laws, dan national data and work laws ya. Jadi kalau copyright kalian mungkin sudah tahu itu penjelasannya adalah dia hak cipta gitu ya. Hak cipta dari pembuatan sistem. Apa union contract ya, legal requirement, antitrust laws, national data and work laws. Nanti kita diskusikan pada saat di kelas. Oke. Jadi ini selanjutnya tadi ya, karena memang di dalam feasibility checkpoint itu tidak akan terlepas dari yang namanya cost atau biaya. Jadi ada yang kita sebut sebagai information system cost. Di sini kita akan bagi dia menjadi dua ya. Ada yang disebut sebagai development cost, ada yang disebut sebagai operating cost. Nah, kalau development cost itu kan tadi kita sebut-sebut di depan bahwa dia adalah biaya pada saat pembuatan atau pembangunan sistem. Tapi kita bisa lihat sini one time cost that will not recur after the project has been completed. Jadi dia ini adalah cost yang cuma sekali. Ya, jadi yang cuma sekali itu adalah kalau kita mengerjakan sistem itu berarti di sini contohnya yang kita lihat adalah dari personel atau biaya personel. Maka kita akan bayar dia pada saat pengerjaan sistem saja, tidak di kemudian atau setelah pengerjaan sistem selesai. Lalu yang kedua adalah computer usage. Nah, kalau misalnya kita melakukan penyewaan ya, penyewaan terhadap penggunaan komputer, maka kita akan melakukan pada saat masa pembangunan sistem saja. Lalu training juga. Kalau sistem kita udah selesai, kita akan mentraining, biaya training hanya dilakukan pada saat itu saja. Lalu ada supply, duplication, and equipment ya. Jadi di situ penyediaan barang, duplikasi, terus penyediaan alat dan lain sebagainya itu juga hanya berjalan atau mengeluarkan biaya pada saat development cost. Lalu ada computer equipment and software ya. Jadi kebutuhan tentang komputer, software yang dibutuhkan untuk membangun sistem itu juga hanya sekali beli saja pada saat pembuatan sistem berjalan. Nah, sedangkan yang satunya adalah kita sebut di sini sebagai operating cost. Ini cost yang ini adalah ya that recur throughout the lifetime of the system. Jadi maksudnya adalah seumur hidup sistem
ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini yang disebut sebagai operating cost. Dibagi menjadi dua, si operating cost ini ada yang fixed cost. Fixed cost ini adalah occur at regular intervals but at relatively fixed rate, ya. Ada yang variable cost, ini occur in proportion to usage. Jadi, kalau di dalam fixed cost berarti itu yang sudah benar-benar benar-benar fix gitu cost-nya ya. Maksudnya cost-nya sudah pasti itu akan dikeluarkan. Nah, kalau variable cost ini adalah yang tergantung proporsi dari penggunaan. Ya, jadi di dalam cost tersebut juga terdapat information system benefit ya. Jadi ada tangible benefit are those that can be easily quantified atau dengan mudah kita bisa akan melakukan perhitungan, atau yang intangible ya. Jadi intangible ini dia sulit untuk atau impossible untuk dihitung atau di-quantify. Misalnya contohnya adalah viewer processing error. Kita nggak tahu atau kapan kita bisa menilai berapa kali error yang terjadi. Terus increase throughput, decrease response time, ya, elimination of job step, increase sales, ya, meningkatkan penjualan gimana caranya gitu ya, reduce credit losses, reduce expenses. Ya, sebenarnya yang intangible ini bisa kita akalin dengan nanti kalau menggunakan cloud computing, dia mungkin ada beberapa yang bisa dihitung ya. Jadinya dia lebih ke arah tangible. Tapi kalau misalnya tidak bisa, yaitu yang disebut sebagai intangible benefit. Oke. Jadi ini adalah cost for a proposed solution. Jadi contoh, ini adalah contoh dari cost tadi, cost of information system atau information system cost. Jadi di sini inilah kira-kira yang akan kita keluarkan pada saat pembuatan sistem berjalan. Nah, contohnya di sini adalah kalau development cost ini adalah dari biaya personil, terus dari biaya programmer, biaya GUI designer ya. Ini berarti yang memang dikeluarkan pada saat memang berjalan itu ya, memang pada saat dia sedang atau pada saat pengerjaan sistem tersebut. Ya, jadi gajinya si sistem analis, si programmer, GUI designer, telecommunication specialist, sistem arsitek, database specialist, sistem librarian, ya, itu kira-kira biaya personilnya seperti ini, ya. Jadi biaya orangnya. Terus ada expenses nih. Misalnya expenses ini adalah software yang digunakan untuk membangun sistem atau butuh software apa nih? Misalnya di sini dia bilang Smalltalk training registration, atau di sini untuk training gitu ya, butuh software untuk training. Kasih. Lalu new hardware and software. Jadi butuh untuk development server, mungkin server software, DBMS server software, dan lain sebagainya. Ini karena dia tidak berbasis cloud computing, maka dia kan yang biasa ya, yang menggunakan server. Jadi dia menggunakan new hardware and software. Jadi kira-kira total development cost-nya sekian. Nah, setelah itu apa sih yang lain? Tadi kan selain development cost, kita juga butuh operating cost. Nah, operating cost ini adalah pada saat kita mengoperasikan sistem tersebut. Tadinya bisa dibagi menjadi fixed cost dan tadi ada fixed cost dan variable cost. Nah, di sini ternyata di operating cost ini yang biaya personil itu ada yang dari sisi programmer. Yuk, programmer ada lagi, Bu. Ya, ini kan kalau tadi pada saat pengembangan mereka dibayar. Nah, pada saat dia operating, nanti mungkin pada saat dia diimplementasikan atau ditesting oleh user, ada kesalahan, programmer akan memperbaikinya lagi kan. Nah, mereka dikasih biaya atau diberikan upahnya atau honornya gitu ya. Terus ada sistem librarian. Terus ada expenses di sini, mungkin di sini untuk agreement server ya.
dan lain sebagainya. Totalnya adalah total projected annual cost adalah sekitar sekian. Nah, jadinya total ke semua sistem information atau information system cost ini ya, development cost ditambah dengan operating cost. Maka itulah yang disebut atau pada saat kita bisa membuat RAB ya atau rancangan anggaran biaya untuk pembuatan sistem kita. Ya, jadi sebenarnya inilah nanti yang akan menjadi tugas kalian. Ya, kalian harus bisa memperkirakan berapa kalian akan menjual sistem kalian. Dari mana? Ya, dari RAB yang sudah kita sudah kita list ini. Jadi jangan sampai jumlah total ini harga penjualan yang kalian lakukan itu di bawah dari total semuanya, total cost yang sudah dijumlahkan dari development cost ditambah dengan operating cost. Ya, itu dia. Diskusi selengkapnya akan ada di kelas. Nah, jadi itu dia ya, 3 popular technique to assess economic feasibility. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya, ada yang disebut dengan payback analysis, ada return of investment, ada net present value. Ibu tidak akan terlalu banyak tidak membahas mungkin ya, Ibu yang bisa bilang ini tidak akan Ibu bahas di dalam di dalam sistem informasi. Kalian kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut nanti kalian bisa belajar di ekonomi teknik. Oke, itu aja mungkin dulu yang akan Ibu jelaskan untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini kita akan mempelajari sampai situ dan untuk tugasnya nanti akan kita bahas di kelas. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.